Hai rekan dan sobat marketing semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketers TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Healthcare, Pharmaceutical dan juga Communication dari Maplas. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan 5 update berita terkini terkait industri healthcare, pharmaceutical dan juga communication dalam 1 minggu terakhir ini. Kita masuk ke berita pertama yang datang dari sektor telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel meluncurkan platform Kunci. Telkomsel memperkenalkan platform baru bernama Kunci, yang adalah merupakan sebuah platform yang membantu talenta di Indonesia melakukan pembelajaran maupun pengembangan keterampilan langsung dari para praktisi yang terbukti sukses di bidangnya. Tercatat, 65 praktisi dan pakar dari segala bidang telah menjadi mentor di platform Kunci. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan pengusaha seperti Gita Wirjawan, kalangan industri kreatif seperti produsen film Joko Anwar, dan juga sampai ke kalangan konten kreator seperti Raditya Dika. Saat ini, Kunci telah dilengkapi dengan lebih dari 550 konten praktis dan masih akan terus ditambah oleh para mentor ataupun para pelaku UMKM di Indonesia dan juga dari partner marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan juga Gojek. Platform yang pertama kali hadir pada 7 Juni 2021 ini dan telah diumumkan secara massal ke publik pada bulan ini telah memiliki lebih dari 120.000 pengguna terdaftar dengan 3.000 pengguna aktif per harinya atau 56.000 pengguna aktif per bulan. Kita masuk ke update kedua yang datang dari sektor farmasi di Indonesia. Kalbe Farma kembangkan ekosistem obat herbal. PT Kalbe Farma Tbk sedang membangun ekosistem berbagai obat herbal di Indonesia. Presiden Direktur Kalbe Farma, Bapak Vijomutius menjelaskan, ekosistem obat herbal pertama yang sedang dibangun oleh Kalbe adalah ekosistem jahe merah. Untuk ekosistem jahe, saat ini Kalbe telah melibatkan sekitar 10.000 petani dengan target ke depan akan bertambah hingga mencapai 25.000 petani. Petani dilibatkan untuk proses pembibitan, di mana untuk pendanaan dan juga pemasaran akan dilakukan oleh Kalbe dengan bekerjasama dengan perbankan dan juga pihak pemasaran. Melihat antusiasme para UKM, Kalbe nampaknya akan terus melanjutkan usaha ini untuk bisa membentuk ekosistem herbal lain, yakni seperti serai dan juga selasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mendorong kembalian Indonesia untuk dapat memproduksi bahan baku obat yang selama ini banyak bergantung pada obat impor. Saat ini, Kalbe juga tengah membentuk ekosistem dengan menggandeng berbagai pihak, seperti universitas, rumah sakit, dan juga lembaga lain untuk mengembangkan bahan baku vaksin COVID-19, yakni vaksin GX19N, yang baru saja mendapat persetujuan dari BPOM untuk melakukan uji klinis tahap kedua dan juga ketiga, yang rencananya akan dimulai Juli 2021 nanti. Kita masuk ke update ketiga yang datang dari sektor farmasi, khususnya terkait vaksin COVID-19 di Indonesia. Resmi dimulai booster vaksin COVID-19 dari Moderna untuk tenaga kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memulai penyuntikan vaksin booster untuk tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin COVID-19 Moderna. Vaksinasi pertama dilakukan terhadap 50 guru besar FKUI dan sejumlah dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ataupun RSCM Jakarta pada Jumat lalu. Pemilihan target vaksinasi pertama ini kepada para senior tenaga kesehatan diharapkan dapat mendorong para tenaga kesehatan lain untuk bisa mengikuti vaksin dengan segera. Vaksin ketiga ini juga tidak menimbulkan efek apapun, sebagaimana yang diutarakan Profesor Rahman Pulungan, yang merupakan salah satu guru besar FKUI yang telah selesai mengikuti vaksinasi booster ini. Beliau juga percaya bahwa vaksinasi booster ini dapat efektif meningkatkan kekebalan imunitas tubuh, dikarenakan vaksin Moderna menggunakan platform yang berbeda dari vaksin Sinovac yang menggunakan inactive virus. Kita masuk ke update keempat yang datang dari sektor healthcare di Indonesia. Pertamina bangun RS darurat COVID-19 di Tanjung Duren. Setelah pada 2020 lalu membangun 2 rumah sakit modular COVID-19 di Cempaka Putih dan juga Simpruk, per Juli tahun ini, Pertamina kembali membangun RS modular darurat COVID-19 dengan total kapasitas sekitar 300 bed di Tanjung Duren.
Pembangunan RS modular ini dilakukan oleh salah satu anak usaha Pertamina, yaitu PT Patra Jasa, dan akan menjadi ekstensi dari RS Pelni yang juga merupakan anak usaha dari Pertamina IHJ. Pembangunan juga akan dimulai pada 9 Juli 2021 dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2022. Di sela kunjungan untuk meninjau lokasi bersama Ketua Satgas COVID DPR RI dan juga Direktur Pertamina dan juga Direktur Utama Patra Jasa, Direktur Utama Pertamina Bina Medica atau Pertamedica, Dr. Fatima Yan Rahmat, menyampaikan bahwa selain RS Modular Tanjung Duren, Pertamedica juga mengelola RS darurat COVID-19 di Asrama Haji Pondok Gede. Ke depan, dalam waktu dekat, juga sedang dikaji beberapa lokasi di Bandung untuk fasilitas darurat COVID-19, serta di tempat lain dengan bersinergi dengan beberapa BUMN lain seperti Kimia Farma, Telkom, dan juga Pindad. Kita masuk ke update terakhir yang datang dari sektor farmasi, khususnya terkait vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Presiden Jokowi cabut rencana vaksinasi berbayar di Kimia Farma. Presiden Joko Widodo mencabut rencana vaksinasi gotong royong individu berbayar. Langkah itu dilakukan dalam upaya merespon banyaknya kritik dan juga masukan dari publik. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyebutkan bahwa mekanisme vaksinasi gotong royong akan dilakukan seperti sedia kala, di mana perusahaan akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. Aturan mengenai vaksinasi berbayar sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam Permenkes tersebut, definisi vaksinasi gotong royong diperluas. Tidak hanya vaksinasi terhadap pekerja, keluarga, atau individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha, namun juga mencakup kepada individu yang biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan sebesar hampir menyentuh angka Rp900.000 untuk 2 kali penyuntikan. Hal inilah yang menjadi perdebatan di masyarakat karena kebijakan ini sendiri bertentangan dengan pernyataan Bapak Presiden Jokowi sendiri pada pertengahan Desember 2020 lalu yang telah menjanjikan vaksin COVID-19 akan gratis untuk seluruh masyarakat. Demikian 5 update industri healthcare, pharmaceutical, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Marketeers TV di YouTube agar tidak ketinggalan berita terbaru terkait marketing dan juga bisnis di Indonesia. Saya Ferry Setiawan beserta seluruh kru yang bertugas undur diri dan kami telah menerapkan protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positive. Salam.